lagi di channel Riset Sawit, dan pada kesempatan kali ini kita ada di kampus Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Jadi kampus Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi ini berada di Jalan Gapura di Bitung, Bekasi di Jawa Barat. Nah, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi ini merupakan politeknik vokasi di industri kelapa sawit, ya, di mana di politeknik ini ada beberapa program studi, antara lain yang pertama adalah program studi budidaya D3, Diploma 3 Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, di mana program studi budidaya perkebunan kelapa sawit ini berorientasi untuk mencetak tenaga ahli pada bidang agronomi, perkebunan kelapa sawit khususnya. Kemudian Diploma 3 Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit, ini berorientasi pada teknologi pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini berorientasi pada proses pengolahan buah kelapa sawit untuk menjadi produk-produk selanjutnya. Dan yang ketiga adalah manajemen logistik. Jadi manajemen logistik merupakan tenaga ahli dalam bidang manajemen logistik, baik itu industri maupun manufaktur. Dan yang selanjutnya adalah D4 atau sarjana terapan, program studi teknologi produksi tanaman perkebunan. Ya, jadi untuk program studi ini berorientasi juga pada tanaman industri kelapa sawit pada khususnya. Dan yang terakhir adalah sarjana terapan, Diploma 4 sarjana terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk program studi ini berorientasi pada teknologi informasi seperti pemrograman, jaringan, dan lain sebagainya. Jadi itu sedikit overview tentang apa yang ada, program studi apa aja yang ada di dalam kelapa sawit. Baik, sahabat riset sawit sekalian, ini adalah program B30, jadi berbincang-bincang. Nanti kita kurang lebih selama 30 menit kita akan berbincang-bincang. Dan tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Bapak Insinyur Stefanus Nugroho Kristono, Magister Teknik. Selamat datang, Pak. Selamat datang, selamat sore. Selamat sore. Baik, sehat Pak ya? Amin. Amin, sehat. Jadi beliau ini adalah Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Kemudian nanti kita akan berdiskusi, menanyakan terkait dengan perkembangan riset sawit yang ada di Indonesia khususnya. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan atau bincang-bincang mengenai riset sawit, riset dalam industri sawit khususnya, mungkin kita akan bertanya-tanya juga sedikit seperti apa sih kampus Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Jadi mungkin pertanyaan pertama Pak, terkait dengan kampus Politeknik kita ini, boleh tahu tidak Pak, latar belakang berdirinya kampus Kelapa Sawit ini seperti apa Pak? Ya, kampus Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi ini didirikan oleh para begawan perkebunan Indonesia. Tentunya para begawan perkebunan saat itu kurang lebih tahun 2003 ide ini tercetus. Itu adalah saat-saat di mana industri perkebunan kelapa sawit mulai semakin meningkat. Nah, tentunya ada kebutuhan kesiapan SDM sawit secara khusus. Nah, maka para sesepuh atau begawan perkebunan ini dan pengusaha kelapa sawit menyatukan ide-ide ini untuk mendirikan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi yang khusus memang untuk menyiapkan SDM perkebunan kelapa sawit, baik untuk agronominya, baik untuk teknologinya, maupun juga untuk manajemennya, termasuk juga riset-risetnya. Jadi berdirinya tahun 2000. Berdiri tahun 2006.
2006. Ya, Berarti 2006. usianya sudah, kalau gadis Sudah sudah remaja Pak ya. Sudah 16 jalan 16 tahun udah remaja lah ya. ya, sudah remaja, sudah hampir puber. Puber, Ya. ya. Baik, berarti sudah 16 tahun. Lokasinya di Bekasi. Ini yang mungkin menjadi menarik buat saya Pak ya. Karena kita tahu sendiri bahwa industri kelapa sawit khususnya karena kelapa sawit ini kan termasuk industri hulu ya Pak ya. Jadi lokasinya itu kan menyebar di daerah-daerah, kemudian lokasinya itu juga jauh dari, ya kita katakan dari perkotaan ya, metropolitan dan lain sebagainya, tapi muncul kampus di Bekasi dengan label kelapa sawit. Nah, boleh tahu tidak Pak, alasannya seperti apa itu? Kenapa harus di Bekasi? Ya, ya. Terima kasih Pak Asar. Ya, pertanyaan itu sangat menarik sekali karena itu menjadi hampir banyak orang yang menanyakan kenapa kok ada kampus sawit di Bekasi. Nah, itu menjadi satu daya tarik tersendiri. Jadi latar belakangnya adalah pertama, tadi sudah kami sebutkan bahwa Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi ini didirikan oleh para sesepuh atau begawan perkebunan yang tergabung juga di dalam grup perusahaan kelapa sawit Widya Group yang berkantor pusat ada di Jakarta. Itu pertama. Yang kedua, tentunya para pendiri juga berpikiran kalau kampus ini didirikan di Bekasi, tentunya kota Bekasi ini berdampingan dengan Jakarta, ibu kota Jakarta. Itu saat ini ibu kota ya. Bentar lagi pindah nih, pindah ke Kalimantan, daerah sawit tadi. Daerah sawit ya. Iya, iya. Nah, tentunya banyak perusahaan kelapa sawit berkantor pusat ada di Jakarta. Jadi tentunya nanti kalau para HRD perusahaan mencari kebutuhan SDM sawitnya tidak perlu jauh-jauh. Cukup di Bekasi sudah ditemukan resources sumber daya manusianya. Kemudian siapa sumber daya manusianya ini? Nah, mahasiswa kami ini memang Indonesia Mini, ya, berasal dari seluruh tentunya sentra-sentra sawit dari Aceh sampai ke Papua. Maka secara khusus, ya, memang banyak dari keluarga-keluarga pekebun kelapa sawit, tetapi juga tidak menutup ketertarikan tersebut bagi anak-anak muda yang di Bekasi maupun di kota-kota yang bukan sentra sawit. Karena apa? Karena program-program studi kami selain fokus memang kelapa sawit, tapi juga kita kembangkan ke program studi pendukung industri kelapa sawit. Baik, saya potong dulu Pak. Ya. Terkait dengan mahasiswa yang tertarik di Politeknik yang notabene bukan daerah sentra sawit ya. Perkebunan kelapa sawit maksud saya. Nah, itu presentasinya berapa besar itu Pak? Dan orientasinya biasanya kalau dari Bekasi memang mungkin ada ya beberapanya dan lain sebagainya. Atau dari daerah-daerah lain seperti yang lain ada tidak peminatnya? Oh ya, oke. Ya, selain tidak hanya dari Bekasi tapi juga dari Jawa Tengah, ya, bahkan dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya, ada juga, ya, karena ya kita tahu sendiri bahwa daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ada juga sentra-sentra pertanian. Ya, jadi masih banyak anak-anak muda Indonesia yang tertarik juga terhadap bidang pertanian atau perkebunan. Gitu ya. Jadi kalau Sumatera, Kalimantan itu sudah biasa. Itu sudah pasti ya. Sudah pasti. Tapi kalau daerah Jawa itu masih mungkin kadang-kadang orang yang ada di daerah Jawa sendiri mungkin melihat pokok sawit aja mungkin belum pernah, bisa jadi. Yang sekarang mungkin ya. Ya. Tetapi kalau kita telusuri lebih mundur lagi gitu ya. Yeah. Dulu di era transmigran itu kan tentunya banyak orang-orang Jawa yang bertransmigrasi ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua misalnya ya kan. Jadi ya
mungkin untuk anak-anak sekarang ya, milenial sekarang yang mungkin bisa kakek-kakeknya udah di luar Jawa. Nah, ini kesempatan untuk menjadi semakin menjadi anak Indonesia. Iya. Ya. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi alasan kenapa di Bekasi karena itu orientasinya lulusan dari Politeknik ini mudah-mudahan dapat cepat terserap dengan industri kelapa sawit walaupun industrinya berada di luar daerah. Ya. Jadi Bekasi itu menjadi orientasi karena diharapkan resources sumber daya manusia hasil dari perkuliahan di Politeknik ini mampu dicari langsung oleh industri yang ada di ibu kota di Jakarta, kantor pusatnya. Antara lain yang memang sebagian besar ada di Jakarta. Tapi tentunya juga banyak pusat-pusat perusahaan yang juga ada di luar Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Nah, satu lagi Pak, terkait dengan overview kita terkait dengan Politeknik ya. Penyebaran lulusan kita seperti apa Pak? Penyebaran lulusan alumni dari kampus Politeknik Kelapa Sawit yang tadi dikatakan sudah berdiri dari tahun 2006 sampai hari ini. Nah, penyebarannya kalau boleh tahu informasinya sudah sejauh mana dan seperti apa mereka saat ini kurang lebih? Ya. Oke, sebagian besar lulusan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi itu bekerja di perusahaan kelapa sawit yang menyebar di seluruh sentra sawit ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya. Bahkan beberapa juga bekerja di negara tetangga kita, Malaysia. Ya, Malaysia, Papua Nugini. Oh, jadi sudah ada yang bekerja di sana. Ada, di Malaysia. Sudah ada. Bahkan sudah sampai jadi manajer di Malaysia. Sebelumnya di Malaysia, kemudian ada juga yang di Papua Nugini ya. Jadi sangat luas, sangat terbuka lapangan pekerjaan ya. Asal ini tadi ya, sebagai anak muda Indonesia yang milenial gitu. Bahkan mungkin sudah lewat dari milenial yang angkatan sekarang ya. Sudah generasi Z atau generasi apa itu? Di atasnya. Di atasnya, setelahnya itu pasar ini generasi milenial. Ya. Ini janganlah hanya semata-mata maunya dekat dengan orang tua misalnya toh. Nggak mau ke luar Jawa misalnya. Jangan. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, semua industri bertumbuh, berkembang, membutuhkan SDM unggul yang siap bekerja dimanapun juga di seluruh Nusantara. Ya, nah itulah yang harapan kami seperti itu. Jadi kalau mau industri sawit itu luar biasa banyak, luar biasa berkembang, ya, dan terus berkembang, dan itu membutuhkan SDM yang siap. Baik. Jadi resources sumber daya manusia dalam industri sawit dicetak oleh Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Jadi mungkin kalau di sini ada rekan-rekan yang berminat untuk kerabat, saudara, adik, sanak, famili dan lain sebagainya yang ingin bergabung menjadi siswa Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, informasinya nanti akan kami sampaikan di deskripsi video ini, jadi bisa Anda lihat di situ. Namun sebelum kita lanjut, karena ini kita akan masuk ke topik pembahasan kita terkait dengan perkembangan riset di industri kelapa sawit. Saya pastikan Anda untuk bisa mensubscribe channel kami untuk bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi tentang riset-riset di bidang atau di industri kelapa sawit khususnya. Baik Pak Direktur, tadi kita sudah sedikit mengulas tentang Politeknik Kelapa Sawit ya, seperti apa, kemudian lulusannya bagaimana, kemudian penempatan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau masuk ke terkait dengan riset penelitian, khususnya
yang kita lihat di sini terkait dengan industri kelapa sawit khususnya. Ya. Nah, dari Pak Direktur mungkin ada yang informasi yang bisa disampaikan kepada kita, gambaran riset sawit saat ini, riset sawit secara keseluruhan, penelitian, hasil-hasil penelitian di industri kelapa sawit di Indonesia kita khususnya saat ini, atau bahkan mungkin di dunia, nah itu sudah seperti apa? Ya. Oke. Ya, terkait perkembangan terkini ya, dalam bidang riset sawit itu seperti kita ketahui kan, yang selama ini kan paling banyak itu digunakan untuk pangan ya, untuk pangan, di mana kita ketahui bahwa banyak sekali bahan-bahan apapun juga makanan-makanan yang mengandung unsur turunan dari kelapa sawit. Ya, seperti margarin, kemudian ada minyak goreng, kemudian juga dan lain-lain lah ya, makanan-makanan ringan dan sebagainya. Selain itu juga untuk oleh chemical, ya, oleh chemical untuk bahan baku obat-obatan, kemudian untuk vitamin dan lain-lain juga. Nah, terakhir-terakhir ini adalah banyak dikembangkan fokus untuk terkait dengan keberlanjutan dari sawit atau sustainability. Ya, bahwasanya kelapa sawit harus kita kelola dengan prinsip-prinsip. Satu adalah harus terkait dengan masalah lingkungan hidup kita, planet. Ya. Kemudian juga terkait dengan manusianya. Ya. Dan juga barulah yang ketiga adalah unsur profit. Jadi 3P ini. Planet, ya, masalah lingkungan, kemudian people dan profit. Nah, tentunya terkait hal ini, terkait dengan keberlanjutan, maka harus satu, ya, tata kelolanya harus ramah lingkungan. Maka di sini kita lihat potensi kelapa sawit salah satunya adalah juga oleh negara dan bangsa Indonesia saat ini dikembangkan untuk mendukung pengurangan energi bahan bakar yang berdasarkan minyak bumi, bahan bakar fosil, bahan bakar fosil, ya. Maka sekarang kita lihat perkembangannya adalah satu, yaitu sebagai biodiesel. Ya, sebagai biodiesel tahun ini atau akhir tahun yang lalu itu sudah diterapkanlah B35. Ya. Selain itu juga dikembangkan green energy, yaitu apa? Bensa, bensin sawit. Bahkan kalau kita ikutin berita-berita tahun yang lalu pun juga awal tahun 2022 kalau tidak salah sudah diuji coba bahan bakar pesawat berbasis sawit. Aftur. Sudah diuji coba bagi pesawat terbang. Waktu itu kalau tidak salah dari Bandung ke Jakarta. Oh, itu sudah produknya sudah ada dan sudah diuji coba. Masih dalam konteks uji coba. Tahapan uji coba. Ya, kita ikutilah perkembangan risetnya itu dan sudah diuji coba untuk produksi massalnya saat ini dan suatu saat nanti akan terwujudlah bensa. Jadi ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap tadi bahan bakar berbasis fosil. Jadi mendukung energi terbarukan. Ya. Nah, tentunya selain itu, tadi ada untuk pangan, untuk chemical, sekarang untuk energi. Ya. Selain itu dari sisi agronomi dan sebagainya, sekarang banyak dikembangkan bagaimana bibit-bibit kelapa sawit yang lebih tinggi tingkat produktivitasnya. Bibit unggul, ya, dengan tinggi yang tidak terlalu tinggi seperti jenis pohon yang selama ini ya pada umumnya ya sampai 15 meter dan sebagainya. Susah dipanennya. Belum ya. Nah, sekarang cukup pertumbuhan per tahunnya daripada pohon sawit tadi itu
lebih lambat gitu ya, Oh, lebih ya. lambat, tapi produktivitas buahnya lebih Tinggi. tinggi gitu. Kultur jaringan, hasil dari kultur jaringan. Salah satunya, ya. salah satunya itu. Nah, tentunya juga pemakaian bagaimana pengurangan pemakaian pupuk kimia. Oh. Artinya kita tingkatkan pemakaian pupuk organik. Dari mana? Banyak sumber. Ya. Bahwasanya biomasa sawit itu banyak. Apa saja coba? Dari pohonnya Ya. ada, dari pelepahnya ada, Ya. dari cangkangnya ada, dari sabutnya ada, dari jangkosnya janjangan kosong Ada. ya, tandan kosong kelapa sawit ya. Jadi Nah, semuanya itu biomasa. potensi. Iya. Potensi Iya. semuanya. Intinya biomasa Iya. itu apa? Mengandung unsur utama karbon. Nah, karbon ini kan organik, bahan organik. Dan oleh kelapa sawit semuanya itu dimiliki. Semuanya dimiliki. Bisa diolah jadi macam-macam. Oke. Ya, bungkilnya bisa jadi bahan pangan ternak. Ternak. Ternaknya apa? Sapi. Sapinya gimana? Di kebun sawit. Iya. Sapinya gemuk-gemuk nanti kalau waktu dibutuhkan. Ya, itu kan jadi sudah lengkap lah. Jadi kalau teman-teman di sini Iya. punya ternak bisa diberi makan bungkil sawit itu biar lebih Boleh salah satunya. Lebih sehat. Jadi pelepah daun juga bisa. pelepah daun ya. Ya, bahkan tadi untuk energi juga bisa dicangkang. Ya, itu bahan Cangkang. bakar karbon aktif, Ya. misalkan Ya. karbon aktif bisa itu. Jangkosnya juga bisa jadi karbon Jangkosnya aktif juga. bisa. Nah, ini riset yang kekinian terkait dengan pemanfaatan biomasa dari sawit. Sawit. Banyak sekali, luar biasa banyak, sangat berkembang dan sangat dibutuhkan ide-ide atau pengembangan riset-riset yang lebih lanjut lagi. Kan ini terus berkembang. Ya. Nah, dan satu lagi adalah misalkan di pengolahan ya, di pabrik gitu ya. Di pabrik itu sekarang banyak pemanfaatan IT, teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan IT untuk Otomatisasi. misalkan otomatisasi. Bagaimana meningkatkan efisiensi pabrik, mengurangi losses ya, rugi-rugi ya, toh, meningkatkan profit dan sebagainya. Itu rangkaiannya seperti itu. Di manajemen juga sama. Iya, bagaimana membuat sistem informasi manajemen yang sudah real time begitu. Ya, real time. Panen, oke, laporan panen hari ini langsung kirim ke kantor pusat. Dan langsung datanya diolah. Mau jual minyak enggak? Harus tahu real time. Nah, real time. Produksinya. Itulah akhirnya kami Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi juga mengembangkan dengan menambahkan program studi Diploma 4 atau Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk mensupport. Ya, untuk mensupport salah satunya industri kelapa sawit. Tapi tentunya IT kan tidak hanya ya, luas sekali aplikasi-aplikasinya. Maka monggo saja. Silakan. Ya. Baik. Jadi penjabaran yang cukup kompleks ya tadi artinya yang disampaikan oleh Bapak Direktur terkait dengan seperti apa bahwa produk kelapa sawit ini memiliki artinya seluruh elemen yang ada di pohon sawit itu memiliki potensi nilai ekonomis yang bisa ditingkatkan. Nah, itu bagian dari riset. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar briket, ya kan saat ini mungkin kita familiar dengan melihat dengan briket dari cangkang kelapa ya, kelapa. Dari cangkang kelapa sawit muncul. Kemudian kompos yang dihasilkan oleh janjangan kosong yang dikembalikan ke kebun itu juga memiliki nilai ekonomi juga yang tinggi. Dan juga biogas. Oh iya, bisa jadikan bahan bakar gas. Biogas. Ya, jangan kosong itu juga atau cangkang juga bisa jadikan namanya sintetik gas. Syngas. Nah, biasanya syngas ini nanti dipakai untuk fuel untuk sebagai pembangkit listrik juga. Nah, pembangkit listrik di kawasan industri kelapa sawit biasanya sudah mandiri, bisa berasal dari macam-macam tadi. Iya. Berarti syngas itu
itu tadi penjabaran yang bagi kami ini informasi yang bermanfaat sekali ya buat teman-teman semuanya. Jadi terkait dengan seperti apa sih hasil-hasil riset yang sudah diterapkan atau yang sedang berkembang saat ini. Tadi dikatakan ada biofuel ya, kemudian bioaftur ya Pak ya, tadi untuk bahan bakar bensa dan lain sebagainya. Itu adalah hasil produk-produk riset di bidang industri kelapa sawit. Nah, mungkin Pak Direktur ada yang mau disampaikan terkait dengan para peneliti khususnya di Indonesia untuk bagaimana kita bisa meningkatkan produk-produk penelitian kita sehingga kelapa sawit di Indonesia itu bisa langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tentunya kita sebagai anak bangsa bangga dengan kelapa sawit baik Indonesia. Maka tentunya salah satu tantangan bahwa bagaimana mengelola, memanfaatkan anugerah Tuhan kelapa sawit ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin demi kemaslahatan kehidupan manusia. Itulah dibutuhkan riset-riset yang terus-menerus. Maka tentunya para periset yang sudah baik dari mahasiswa, mungkin dari masyarakat umum, dari mungkin perguruan tinggi, dosen-dosennya juga, sungguh dari industri, dari teman-teman petani juga ada yang sudah melaksanakan riset juga Pak. Dari petani juga? Iya Pak. Ada gula semut. Dari intinya pohon sawit. Gula semut yang nira jadi gula semut. Kemudian ada dari mie. Ada. Jadi para teman petani itulah menjadi satu kebersamaan yang sungguh indah. Bangsa Indonesia harus kuat demi sawit baik Indonesia dan dunia. Sawit berkembang, Indonesia semakin maju. Dunia semakin maju, semakin sejahtera dan semakin bijak mengelola. Mantap. Demi lingkungan hidup. Baik, itu tadi rekan-rekan riset sawit semuanya, diskusi singkat kita dengan Bapak Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi mengenai riset-riset yang ada di Indonesia khususnya tentang kelapa sawit. Dan pastikan Anda sudah mensubscribe channel ini karena program B30 riset sawit ini, B30 ini maksudnya bincang 30 menit kurang lebih. Jadi kalau B30 yang ada di sana itu kan biodiesel. Nah, kalau di sini B30 kita bagaimana membincang. Jadi tamu-tamu kita nanti kita akan mencoba mencari siapa narasumber yang kira-kira bisa memberikan value ya terkait dengan perkembangan riset industri sawit di Indonesia khususnya. Jadi teman-teman terus dukung channel riset sawit. Dan untuk informasi Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi nanti akan kami berikan informasi di link deskripsi, jadi Anda boleh melihat link deskripsi di video ini. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih sama-sama atas informasinya. Berkembang Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Mahasiswanya bisa semakin berkembang, bisa semakin meningkatkan produktivitas industri kelapa sawit pada umumnya ya, dan maju terus kelapa sawit Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baik rekan-rekan semuanya, video kali ini terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Oke.